Malam itu, seorang pekerja RS mendorong jenazah yang ditutupi kain putih ke kamar mayat. Petugas kemudian membuka kain tersebut. Ternyata di bawahnya terdapat seorang gadis cantik. Sambil senyum, dia segera mengeluarkan ponsel untuk memfotonya. Tak lama kemudian, dua pria, Dimas dan Eko, datang ke rumah sakit untuk menemui temannya, Bagas. Ternyata Bagas adalah petugas kamar mayat dan sudah mengirimkan foto gadis itu kepada mereka. Jadi, tujuan Dimas dan Eko pergi ke sana karena penasaran dengan gadis itu. Dimas sama Eko mulai bujuk-bujuk Bagas biar bisa lihat langsung cewek itu. Awalnya, Bagas nolak, tapi setelah debat dikit, akhirnya dia ngajak mereka ke ruang mayat di basement RS. Bagas ngingetin mereka buat gak bikin ribut, soalnya kalau ketahuan, mereka bisa ditangkap dan dia bisa dipecat. Sesampainya di sana, suasana ruang mayat terasa agak serem. Bagas nunjukin tubuh cewek itu, namanya Sari. Ternyata, Sari ini artis top asal Spanyol kala itu, yang baru aja meninggal misterius di sebuah pesta. Ceritanya Sari baru saja meninggal beberapa jam yang lalu, sehingga tubuhnya masih terlihat segar. No parece muerta. No. Lleva pocas horas. Begitu melihat tubuh Sari, Dimas tak kuasa menahan diri dan mulai meraba paha Sari. Tidak sampai di situ, Bagas yang merasa aman karena tidak ada petugas lain pun memberi waktu kepada Dimas untuk melakukan unboxing. Menurut Dimas, separuh warga Spanyol sangat ingin meniduri Sari dan ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya. Namun, yang jadi pertanyaannya, bagaimana melakukan hal itu kepada orang yang sudah mati? Bagas dengan antusias menunjukkan foto seorang gadis cantik yang pernah dibawa ke kamar mayat. Dengan setengah bercanda, Dimas berkata bahwa menggunakan minyak jelantah sebagai pelumas untuk melakukannya. Eko, yang jelas-jelas merasa nggak setuju, langsung menolak dan bilang dia nggak mau terlibat dalam hal kayak gitu. Dia bahkan berniat pergi dari tempat itu. Namun Bagas yang awalnya terlihat ragu, malah mengajak Eko ke ruangan lain dengan alasan memberi Dimas waktu sendiri. Dari kaca pintu ruangan itu, mereka bisa melihat Dimas benar-benar melakukan hal yang gak pantas dengan tubuh gadis tersebut. Setelah selesai, bukannya berhenti, giliran Bagas yang memutuskan untuk melakukan hal serupa. Di sisi lain, Dimas mulai cerita tentang rasa enaknya ke Eko dengan nada bangga. Tapi bukannya terkesan, Eko langsung nyebut mereka berdua nggak waras. Dia coba bikin Dimas sadar kalau apa yang dia lakuin itu salah dan nggak manusiawi. Sayangnya, Dimas sama sekali nggak merasa bersalah. Malah, dia ngeyakinin Eko buat coba sendiri dan pura-pura kalau Sari masih hidup. Sikap santai Dimas yang kayak nggak punya rasa moral sama sekali bikin Eko muak. Dia nggak habis pikir gimana temennya bisa sampai sebodoh itu, bahkan dia merasa jijik dengan perbuatan mereka. Tiba-tiba, Sari yang udah dianggap mati malah bangkit lagi. Bagas langsung teriak kaget. Eko dan Dimas yang dengar teriakan itu buru-buru masuk. Mereka shock pas tahu Sari masih hidup, meskipun kondisinya lemah banget. Eko mencoba tetap tenang dan kasih Sari air minum. Dia juga nyaranin mereka buat manggil dokter, tapi Dimas dan Bagas malah panik dan takut bakal dipenjara karena Sari sempat ngelihat aksi bejat mereka. ¿La llevamos arriba? ¿Llamamos a un médico o qué? Sari terlihat sangat lemah, cuma bisa gerakin mata sama kepalanya doang, gara-gara efek mati suri yang masih belum pulih. Eko yang masih punya hati nurani, buru-buru bantuin Sari pakai baju sambil nyiapin rencana buat keluar. Namun tiba-tiba mereka dengar langkah kaki yang mendekat ke ruangan. Dimas yang panik langsung nutupin tubuh Sari lagi dan maksa Eko buat ngumpet. Seketika suasana langsung jadi tegang. Seorang petugas masuk ke ruang mayat sambil dorong troli yang bawa jenazah baru. Di balik kain, Sari yang masih terbaring mulai ngasih tanda-tanda hidup, jari-jarinya bergerak pelan dan suara lirih keluar dari mulutnya. Dia ngumpulin semua tenaganya buat buka kain putih yang nutupin tubuhnya sambil berusaha minta tolong. Tapi sialnya, petugas itu lagi asik dengerin musik pakai earphone. Sebelum Sari berhasil buka kain sepenuhnya, petugas itu udah pergi tanpa curiga. Setelahnya, Bagas, Dimas, dan Eko mulai berdiskusi. Mereka mulai ngobrol serius, mikirin langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya.
Bagas mulai panik dan ngaku kalau Sari sempat lihat kelakuan unboxingnya. Dia takut kalau Sari nanti lapor polisi dan semuanya jadi berantakan. Dimas, yang juga terlibat, malah ngasih ide gila. "Kenapa nggak kita habisin aja?" katanya santai. Dia beralasan kalau seluruh negeri udah tahu Sari meninggal, jadi kalau sekarang dia beneran dihabisi, nggak bakal ada yang curiga. Es famosa, saldrá en la tele, en los periódicos, a mí me ha visto. Tapi Eko langsung menyela. Dia nggak ikut-ikutan perbuatan mereka berdua, ia nggak mau dosa nambah lagi dengan ngehabisin Sari. Suasana jadi makin panas, masing-masing punya pendapat yang bertolak belakang. Mereka mulai panik setelah sadar pintu ruang mayat terkunci dari luar, dan lebih parahnya lagi, kunci yang dimiliki Bagas ternyata tertinggal di luar. Eko, yang udah mulai ngerasa ketegangan, langsung teriak minta tolong, berharap ada orang yang dengar dan bisa bantu. Tapi Dimas yang udah kalap emosinya, nggak mikir panjang, malah langsung ngeluarin kekerasan. Dia langsung gebukin Eko tanpa ampun, sampai Eko terjatuh dan terluka parah. Bagas yang kaget lihat kejadian itu buru-buru nahan Dimas, berhentiin dia. Tapi darah udah keluar banyak dari kepala Eko yang terbentur lantai, dan situasi makin kacau. Dengan cepat, Bagas ambil handuk buat nahan pendarahan, sementara Dimas, yang masih kebawa emosi, nyuruh Bagas buat cari bantuan. Tapi sebelum itu, mereka sepakat harus sembunyiin Eko dan Sari, biar nggak ketahuan apa yang baru aja terjadi. Setelah memindahkan tubuh Sari dan Eko ke sebuah ruangan, Dimas meminta maaf ke Eko dan berjanji akan menyelamatkannya sembari mengingatkan Eko agar tidak melaporkannya. Keduanya lantas langsung membersihkan darah di lantai. Sabes que yo lo haría por ti. Aguantale. Gak lama setelah Bagas menghubungi bantuan, seorang petugas akhirnya datang untuk merespon panggilan tersebut. Bagas yang berusaha tetap tenang, pura-pura mengaku kalau dia ceroboh sehingga kunci tertinggal di luar. Sementara itu, Dimas diam-diam nahan mulut Sari biar dia nggak bikin suara atau berteriak, takut rencana mereka jadi kacau. Petugas yang datang itu sebenarnya juga penasaran sama tubuh Sari, apalagi kabar soal kematiannya udah ramai. Tapi Bagas dengan cepat mengalihkan, ngajak petugas itu keluar sebelum dia sempat lihat lebih banyak. La actriz la tenemos por aquí en el depósito. Setelah petugas pergi, Dimas tiba-tiba sadar kalau mata Eko terbuka lebar tanpa berkedip. Panik, dia langsung mencoba melakukan CPR dengan harapan Eko masih bisa diselamatkan. Tapi sayangnya, semuanya udah terlambat. Eko check out lebih dulu karena nggak langsung ditangani saat terluka sebelumnya. Nggak lama kemudian, Bagas balik lagi ke ruang mayat. Begitu dia lihat Eko yang udah nggak bernyawa, wajahnya langsung pucat. Dia nggak percaya ini beneran kejadian. Sadar kalau apa yang baru aja terjadi bakal membawa mereka ke penjara. Dalam keputusasaan, Dimas tiba-tiba muncul dengan ide gila lainnya. Membuang jasad Eko ke tempat sampah untuk menghilangkan bukti. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, Sari yang mulai bisa bicara meminta mereka untuk membawanya keluar. Dia berjanji nggak akan bilang apa-apa soal semua yang terjadi. Bagas, yang hatinya mulai luluh, tampak ragu, tapi Dimas tetap keras kepala. Dia nggak percaya sama janji Sari, karena menurutnya, keputusan mereka sekarang bakal menentukan hidup atau mati. Bagas mencoba menenangkan situasi dengan berkata, "Eko mati karena lo, Dim. Gua nggak ada hubungannya sama itu." Tapi Dimas langsung ngegas. "Lo ada di sana. Lo itu kaki tangan gue secara nggak langsung." Di saat yang sama, Sari berhasil ngumpulin tenaga buat ngejatuhin diri dari ranjang. Dia pelan-pelan merangkak ke tubuh Eko dan nemuin ponselnya. Dengan sisa kekuatan yang ada, dia mencoba menghubungi seseorang. Sayangnya, sebelum dia selesai, Dimas dan Bagas kembali masuk dan langsung ngambil ponsel itu darinya. Panik. Mereka mengira Sari udah manggil bantuan, tapi Sari dengan suara lemah bilang, "Aku cuman hubungi ayahku. Aku mau kasih tahu kalau aku udah siuman." Mendengar itu, Dimas dan Bagas akhirnya menyerah. Mereka sadar kalau semuanya udah terlalu rumit, dan mereka nggak punya pilihan lain selain membantu Sari. Tiba-tiba ponsel Dimas berbunyi, dan suasana yang tadinya mulai mereda langsung tegang lagi. Dimas yang curiga segera angkat telepon itu, dia langsung menatap Sari dengan marah, menyadari kalau Sari telah berbohong. Ternyata, dia memang sempat meminta bantuan lewat ponsel Eko. Dimas menarik Sari dengan kasar dan membawanya kembali ke kamar mayat. Situasi yang sebelumnya tenang, sekarang berubah jadi lebih runyam. ¡Sácala!
Menyadari posisi mereka makin kacau, Dimas segera menyuruh Bagas untuk mengikat Sari. Sementara itu, Dimas sendiri berencana mencari tempat sampah besar untuk membuang tubuh Eko. Bagas mulai mengikat tangan Sari menggunakan kain kasa. Namun, Sari mencoba memanfaatkan situasi. Dengan suara lirih tapi penuh keyakinan, dia meminta Bagas untuk tidak menurut pada Dimas. Dia berjanji tidak akan melaporkan apapun ke polisi jika Bagas membantunya. Sari juga berkata, Dimaslah yang mencekik Eko sampai tewas. Dimas pasti akan menyalahkan Bagas jika mereka tertangkap. Sayangnya, ucapan Sari tak dihiraukan. Setelah mengikat Sari, Bagas beralih untuk membersihkan bekas darah Eko di lantai. Sari, yang meski tubuhnya masih lemah dan kaki belum sepenuhnya pulih, memanfaatkan kesempatan itu. Dia mulai merayap keluar dari kamar mayat. Beberapa saat kemudian, Dimas kembali ke kamar mayat. Ketika dia sadar bahwa Sari sudah tidak ada di tempatnya, dia memarahi Bagas habis-habisan. Dalam kemarahan, Dimas menyuruh Bagas untuk berpencar dan mulai mencari Sari di seluruh rumah sakit. Sementara itu, Sari masih berjuang merayap di lorong. Namun, tiba-tiba dia mendengar langkah kaki yang mendekat dan melihat bayangan Dimas. Panik. Dia buru-buru menyeret dirinya menuju ruang mesin. Beruntung, Dimas tidak menemukannya. Sari merayap perlahan menuju lift, berharap itu bisa membawanya ke lantai atas dan keluar dari neraka ini. Dia akhirnya berhasil masuk ke dalam lift. Saat pintu mulai tertutup, Sari merasa sedikit lega, namun harapannya hancur seketika. Tepat sebelum pintu lift benar-benar tertutup, Dimas, dengan ekspresi marah langsung menarik Sari. Tanpa ampun, Sari diseret kembali ke kamar mayat. Ketika Bagas kembali ke kamar mayat, Dimas langsung menegaskan bahwa cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menghabisi Sari. Menurutnya, itu cara agar tidak ada saksi yang bisa membocorkan perbuatan mereka. Namun, Bagas tidak langsung setuju. Dia mulai mempengaruhi Dimas soal ucapan Sari yang menuduhnya telah mencekik Eko sampai tewas. Mendengar itu, Dimas langsung berkata, Sari hanya mencoba menipunya. Kemudian, Dimas kembali muncul dengan ide gilanya, menggunakan pil atau obat-obatan dari rumah sakit untuk membunuh Sari tanpa meninggalkan jejak. Tapi Bagas menolak ide itu dengan alasan cara itu memakan waktu lama. Dimas akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara cepat, dengan kejam menyatakan bahwa dia akan membekap Sari sampai napasnya berhenti, setelah tak bernafas lagi. Kemudian keduanya menempatkan tubuh Sari ke atas ranjang. Dimas lalu kemudian mengajak Bagas untuk memasukkan tubuh Eko ke tong sampah. Vamos a buscar a Javi. Dimas memberi perintah untuk membersihkan tubuh Sari, memastikan tidak ada tanda-tanda yang bisa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Dimas sendiri mengambil tong sampah besar untuk mengurus tubuh Eko. Setelah Dimas pergi, Bagas mulai menggosok tubuh Sari dengan perlahan, berusaha menghapus bekas luka-luka yang Sari dapatkan saat berusaha kabur sebelumnya. Di sisi lain, Dimas mendorong tong sampah keluar dari rumah sakit. Dia membawa tubuh Eko, lalu meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan. Di kamar mayat, setelah selesai membersihkan tubuh Sari, Bagas menutupinya dan menempatkannya di posisi semula di atas ranjang. Namun, saat dia akan melangkah pergi, Sari tiba-tiba terbatuk pelan, tanda bahwa dia masih hidup. Bagas yang kaget segera mendekat. Dengan suara pelan, dia berbisik, meminta Sari untuk berpura-pura mati demi menyelamatkan dirinya. Ketika Dimas kembali ke kamar mayat, dia segera mengajak Dimas untuk meninggalkan tempat itu. Namun Dimas, yang masih curiga, bersikeras untuk memeriksa tubuh Sari terlebih dahulu. Dia memastikan bahwa tubuh itu telah dibersihkan dan Dimas bersedia meninggalkan ruangan. Saat berada di depan lift, Dimas menyadari kartu aksesnya tertinggal di kamar mayat. Ia langsung bergegas kembali. Bagas yang tahu bahwa ini bisa membuka rahasia Sari, namun Bagas gagal menghentikannya. Begitu Dimas masuk, ia terkejut saat melihat Sari yang ternyata masih hidup. Rasa kagetnya berubah menjadi kecurigaan. Ia yakin bahwa Bagas dan Sari telah bersekongkol untuk menjebaknya dan melaporkannya ke polisi.
Emosi Dimas yang tak terkendali membuatnya langsung menyerang Bagas dengan penuh amarah. Namun, di tengah kekacauan itu, melihat Dimas check out karena ditikam Sari, Bagas berkata bahwa sebenarnya tadi mereka sudah ingin pergi dari sana, tapi yang mengejutkan Sari juga menikam Bagas untuk membalaskan dendam, meski Bagas sudah mencoba untuk membantunya. Namun, hal itu tak merubah fakta bahwa merekalah yang melakukan tindakan bejat padanya. Dengan begini Sari membuat penjahat itu membayar lunas perbuatan mereka. Dan film pun selesai. Gimana? Seru nggak ceritanya? Kalau menurut kalian seru, jangan lupa untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya.